Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Sin Fasyang, Kamis 31 Maret 2022. Mematuhi sila murni tanpa noda, serta memupuk kebajikan dan berkah murni. Episode 1030. Raja Dewa Brahma memiliki sebab dan kondisi berupa praktik murni, serta tidak kekurangan sikap bermartabat dan norma. Mereka mematuhi sila murni tanpa noda dan memupuk segala kebajikan unggul dan berkah murni. Tubuh dan batin dari para Raja Dewa Brahma adalah menakjubkan dan sempurna. Cahaya dari tubuh mereka yang murni dan bening menyinari segala benda hingga jernih dan bersih, serta prinsip kebenaran menjadi jelas. Dewa Brahma, yaitu ketika dia berada di dunia, dia justru melatih kebaikan paling terunggul dan juga menaati sila paling tertinggi. Singkat kata, orang yang di dunia melakukan kebajikan dan menaati sila orang baik yang melakukan kebajikan tertinggi. Dia seperti ini telah menghabiskan banyak kehidupan, memupuk berkah duniawi atau menegakkan sila dalam waktu lama. Semua sangat disiplin, bukan hanya di satu kehidupan, juga perlu dari kehidupan ke kehidupan melatih diri menaati sila. Di dunia juga harus menciptakan berkah, memahami prinsip kebenaran, hanya memutuskan noda batin dan kegelapan batin. Mereka masih belum memutuskan delusi yang halus, tetapi dia menikmati berkah tersebut, yang juga merupakan berkah yang murni, sehingga terlahir kembali di alam Brahma. Raja Dewa Brahma adalah murni, melampaui semua alam nafsu dan berada di alam rupa. Di alam yang ada materi, materinya sangat bersih, sangat agung, di mana-mana terlihat harta karun. Inilah kondisi yang dinikmati oleh Raja Dewa Brahma. Para makhluk masing-masing mempunyai lingkungan yang berbeda. Di dalam kehidupan manusia, kita dapat melihat orang-orang mempunyai lingkungan yang berbeda. Bagi orang kaya, dia dapat membuat lingkungan di sekitarnya. Dengan tanahnya yang sangat besar, dia membuat replika pemandangan seperti gunung buatan, sungai buatan, jembatan kecil, tanaman digunting dan dibentuk dengan bermacam-macam model. Ini adalah orang-orang kaya. Baik di depan maupun di belakang rumah, juga mempunyai tanah yang luas, yang dapat digunakan untuk membentuk lingkungan yang indah, dan juga mempunyai banyak pembantu, mengupah orang untuk mengerjakan pekerjaan. Begitu memasuki rumah, kita dapat melihat seisi rumah begitu megah. Barang-barang dekorasi juga merupakan barang berkelas tinggi. Semua yang dipajang adalah barang-barang yang sangat berharga. Ini adalah orang-orang kaya, sama-sama juga manusia, namun yang dikenakan berhiasan emas dan perak. Seluruh tubuh penuh dengan kilauan permata dan perhiasan lainnya. Ini adalah berkah keluarga kaya. Juga sama-sama manusia, kita juga dapat melihat dunia ini penuh dengan penderitaan. Tidak mempunyai tanah, tidak mempunyai rumah. Ada kalanya melihat rumah mereka, ada yang sudah sangat rusak dan lapuk, sangat kotor. Rumah yang ditempati pun begitu sempit. Juga sedang menderita sakit, serta juga sangat miskin. Sudah miskin dan juga sakit, benar-benar tidak mempunyai segalanya. Seisi rumah dipenuhi dengan tumpukan sampah. Kondisi yang seperti ini hidup berdampingan dengan sampah. Ini juga ada dalam kehidupan manusia. Sering melihat bodhisattva dunia justru bersumbangsi demi orang-orang menderita ini, membantu mereka membersihkan rumah kecil, kotor dan rusak. Barang-barang seperti ini dikeluarkan, memerlukan beberapa truk sampah untuk membawa sampah-sampah ini. Dalamnya masih dibersihkan lagi, sudah tidak memiliki apapun di dalamnya. Bodhisattva ini dengan cepat mengubah dari tidak ada menjadi ada. Ada tempat tidur, meja, kursi, dan peralatan dapur. Setelah dibersihkan dan barang-barang ditata, jika ada orang sakit, kita segera membawanya pergi periksa ke dokter, atau membawa dokter ke rumah secara berkala, melakukan kunjungan kasih ke rumah, melakukan kunjungan medis ke rumah. Bodhisattva dunia bersumbangsi demi para makhluk yang menderita,
Mengasihi, menjaga seperti mengasihi saudara sendiri. Bersumbangsi seperti ini, sumbangsi seperti ini, sebenarnya memiliki imbalan apa? Apa yang diinginkan dari orang menderita dan miskin? Tidak meminta imbalan apapun, hanya saja melihat orang yang kita bantu tempat tinggalnya sudah bersih, sudah nyaman, khususnya orang sakit, kita bantu memeriksakannya ke dokter, sering melakukan kunjungan kasih kepadanya, melihat senyumnya, melihat tubuhnya yang bersih, melihatnya semakin membaik, melihatnya sewaktu menyambut insan suci, wajahnya memperlihatkan senyuman. Inilah yang membuat bodhisatwa dunia bersuka cita. Kondisi yang seperti inilah yang diharapkan. Ketika yang menerima bantuan melihat para bodhisatwa datang dengan segenap hati yang tulus, menunjukkan senyuman mereka, sumbangsi setiap orang hanya demi ini saja, apalagi yang dicari. Ini adalah menciptakan berkah yang paling tinggi. Di dunia, beginilah menciptakan berkah, bersumbangsi tanpa pamrih. Semua orang juga mematuhi aturan. Kemarin, tahun 2015, sekelompok bodhisatwa yang pulang dari Nepal kembali ke Gria Jingse. Mendengar mereka berbagi kesan selama beberapa waktu ini, selama hampir 1 bulan. Selama 1 bulan mereka tinggal di daerah sana. Setiap hari keluar untuk membantu. Fokus kegiatan mereka kali ini dibagi menjadi amal, pendidikan, pengobatan, dan budaya humanis, mengikuti 4 misi utama Ceci. Di daerah tersebut membagi menjadi 4 kelompok ini. Tim misi amal berada di tempat tersebut untuk mendampingi. Ada tim kecil yang membangkitkan tekad untuk melakukan misi amal. Kelompok ini banyak anak muda. Anak muda karena mereka sudah beberapa bulan bergabung dengan Ceci, mulai dari gempa bumi di Nepal. Insan Ceci segera pergi, mulai dari secara perlahan-lahan mengenal Ceci, hingga dekat dengan Ceci. Sekarang mencintai Ceci. Di waktu bersamaan juga berikrar hendak melakukan kegiatan Ceci. Jadi kelompok anak muda ini ingin melakukan misi amal. Mereka membagi kelompok seperti demikian. Tim misi amal yang membimbing mereka, di dalam tim ini ada seorang anak muda. Anak muda ini dia bukan hanya melakukannya sendiri, dia melakukannya dengan sangat sukacita. Dia juga turut membawa adik perempuannya bergabung Ceci. Bodhisatwa kita, insan Ceci berkata, "Ibu bagaimana? Apakah ibu kalian suka kalian bergabung Ceci?" "Senang. Kalau begitu, ajak ibunya keluar." Bahkan ibunya juga diajak keluar. Ibu sudah keluar bersama dengan anak-anak bergabung di tim misi amal. Insan Ceci segera membimbing mereka dengan bersungguh hati, berharap ibu ini adalah benih dari misi amal. Karena ibu rumah tangga memiliki lebih banyak waktu, anak semakin besar, masing-masing ada sekolah, masing-masing ada pekerjaan. Jadi berharap jika ibunya bergabung, ibunya juga masih sangat muda. Ibu rumah tangga memiliki lebih banyak waktu. Ini adalah pandangan dari insan Ceci. Karena anak-anak sudah keluar, maka ibunya juga keluar. Jadi suatu hari mereka berkata, di India ada semacam festival untuk dewa mereka. Hari libur mereka sangat banyak. Dewa apa, ajaran apa, memiliki hari liburnya masing-masing. Jadi mereka akan mengadakan festivalnya. Sama seperti merayakan tahun baru, ini berarti bahwa barang-barang yang di dalam rumah semuanya harus dipindah keluar. Semua lantai harus dibersihkan. Mereka membersihkan lantai, mereka menggunakan kotoran sapi dicampur dengan tanah liat merah untuk melumuri lantai. Bodhisatwa kita demikian berbagi kesan. Dia berkata, "Saya sangat tersentuh ketika melihatnya. Ibu ini cukup lincah. Dia ditempatkan di daerah ini. Dia tahu bahwa daerah ini ada seorang nenek tua yang tinggal sendirian. Nenek ini sudah berumur lebih dari 80 tahun. Kondisi tubuhnya tidak baik. Bagaimana dia bisa memindahkan barang? Bagaimana dia bisa mengepel lantai? Apalagi dia tinggal di lantai atas." Dia berkata, "Rumah ini masuk ke dalam adalah ruang sangat kecil, namun memiliki 3 tingkat, dan rumahnya goyang seperti akan ambruk. Ini adalah orang yang berbaik hati, meminjamkan rumahnya untuk orang tua ini tinggal."
Maka mereka menggunakan lantai bawah untuk menyimpan barang dan nenek tua ini tinggal di lantai atas. Dia memasak nasi di lantai atas, lantai 3. Jadi benih amal ini, bodhisattva ini, dia membantunya membersihkan dan menyapu, barang-barang dipindahkan keluar. Lantai dia menggunakan tangan kosong, dengan tangan kosong mengaduk mencampur kotoran sapi dengan tanah liat merah, kemudian disebarkan ke seluruh lantai. Kemudian dia demikian melumuri, menggunakan tangan untuk melumuri, mengoleskan, melumuri lantai tempat tinggal nenek tua ini. Demikianlah terus melumuri hingga licin dan mengkilap. Melihat bodhisattva yang membangkitkan ikrar, bersumbangsih dengan senyuman di wajahnya, imbalan apa yang dia inginkan? Tidak menginginkan imbalan apapun, karena dia sekarang sedang belajar bagaimana mempraktikkan kebajikan. Bersumbangsih tanpa pamrih, dia dapat membantu wanita tua ini membersihkannya dengan begitu bersih. Terutama ranjang lipat multiguna yang kita berikan dibentangkan seperti ini. Lalu diletakkan selimut dan spray di atasnya. Sangat indah. Lantai yang demikian berkilau dan bersih. Saya bertanya, kotoran sapi dicampur dengan tanah dan digosok. Apakah kalian tidak mencium bau apapun ketika masuk ke dalam? Mereka berkata, tidak ada bau. Di tempat mereka, sapi adalah yang paling suci. Mereka sangat menghormati sapi. Seekor lembu berjalan di jalanan, jika ditabrak mobil atau seseorang melukai sapi, orang tersebut akan dihukum. Mungkin saja pertengkaran, perkelahian antar manusia, ataupun luka berat juga tidak menerima hukuman seberat begini. Jika kamu melukai sapi, maka akan diberikan hukuman berat. Maka di tempat itu, jika melihat sapi di jalan, mobil harus segera berhenti dan membiarkan lembu itu dengan santai berjalan menyeberangi jalan. Barulah mobil bisa melanjutkan perjalanan. Jadi mereka menganggap sapi sebagai makhluk suci. Jadi ketika berbicara tentang kotoran sapi, mereka bilang karena sapi makan rumput, maka kotoran mereka biasanya diambil oleh orang-orang di sepanjang jalan. Setelah diambil, kemudian akan dijemur, digiling dan buat jadi sepotong-sepotong kemudian dijemur. Kemudian mereka biasanya menyimpannya dan menggunakannya untuk bahan bakar. Mereka menggunakannya untuk memasak, bahan bakar yang bisa dipakai untuk dibakar. Jika pas ketemu hari perayaan seperti ini, mereka mencampurnya dengan tanah liat untuk menggosok lantai. Ini adalah sesuatu yang mereka harus ada untuk festival ini. Jadi setiap rumah tangga, semua barang dari rumah mereka dipindahkan keluar dan membersihkan semuanya. Untuk lantai mereka mencampur tanah liat merah dengan kotoran sapi. Kemudian gosok lantai hingga mengkilat dan sangat bersih. Beginilah keadaan kita sekarang di Nepal, lagi membina benih kebaikan. Di tempat itu mengajari mereka, Anda bersumbangsi, Anda tidak meminta balasan, tapi di dalam hati Anda akan terasa sangat bahagia. Jadi pada hari itu, wanita baik itu tidak hanya putra dan putrinya mengabdi di misi amal. Dia sangat senang dan mendukung mereka. Ketika namanya dipilih untuk bergabung dan mengabdikan dirinya juga, dia menjadi lebih bahagia. Ini juga memberinya kesempatan. Dia tahu bahwa berbuat baik adalah sejenis pahala kebajikan. Dia tahu bahwa berbuat baik tanpa pamrih dengan hati sukacita, ini baru benar-benar berhati tulus. Jadi dia sangat rela, sangat sukacita, melakukannya dengan sangat bersih. Kemudian dia berkata pada insan suci, rupanya melakukan perbuatan baik itu sangat menyenangkan. Ini lebih bahagia dibandingkan dengan mendapatkan suatu benda. Ini adalah sukacita yang didapat ketika diri sendiri sudah memahaminya. Ini adalah perasaan yang diperoleh dari berbuat dalam tindakan nyata. Begitu nyaman dan leluasa. Jadi pelatihan diri di dunia tidaklah sulit. Bersumbangsi seperti ini, kita sebut mereka sebagai bodhisattva. Bodhisattva di dunia berbuat kebajikan, bersumbangsi tanpa pamrih. Di saat yang sama juga mengendalikan tubuh dan batin diri sendiri. Batin yang tidak serakah, tubuh yang tidak melanggar sila,
Di dalam batin, kita tidak serakah. Tubuh kita tidak membunuh, mencuri, dan berbuat asusila. Inilah pengendalian diri yang bagus di dalam keluarga. Batin tidak mempunyai nafsu keinginan, tidak serakah atas imbalan apa yang bisa saya dapat setelah bersumbangsi. Sepenuhnya tidak menginginkan imbalan, hanya melihat orang yang dibantu berdiam dengan tenang. Orang yang dibantu tersenyum dan bahagia. Bersumbangsi hanya karena ini di samping berkesempatan melihat fenomena penderitaan di dunia. Inilah dinamakannya melakukan kebajikan di dunia. Di saat yang sama juga mempraktikkan praktik murni Brahmacharya. Ini namanya perbuatan baik yang paling tertinggi. Berbuat kebajikan tanpa pamrih juga sila baik yang paling tertinggi. Hanya melakukan hal baik, tidak melakukan hal jahat. Tubuh, ucapan, dan pikiran ini 3 karma 10 kebajikan. Mereka telah melakukannya. Ini namanya Raja Dewa Brahma memiliki sebab dan kondisi berupa praktik murni. Karena di alam manusia ada yang berbuat seperti ini, bersumbangsi seperti ini, jika ada yang berbuat seperti ini di dunia, jalinan sebab akibat terakumulasi. Dengan sendirinya, kita tidak kekurangan sikap bermartabat dan norma. Orang-orang seperti ini tidak akan melanggar sila. Orang seperti ini memiliki sopan santun. Ketika berinteraksi dengan lainnya, terhadap diri sendiri memiliki standar. Jika terhadap diri sendiri memiliki standar, ketika kita seharusnya tidak mengerjakan sesuatu, maka kita tidak akan melakukannya. Kita harus mematuhi peraturan dalam mengerjakan segala hal. Ini adalah pelatihan diri di dunia. Dengan sendirinya, kita akan terlihat tegak berwibawa di mata orang lain dan bermartabat. Ini adalah yang dapat kita lakukan di dunia. Dalam mengerjakan sesuatu tidak sembarang, mengikuti peraturan, tidak kehilangan standar martabat, ini disebut disiplin, sehingga mempertahankan sila-sila murni tanpa noda. Tidak ada keserahan maupun kekotoran batin. Memupuk segala kebajikan unggul dan berkah murni. Apa yang kita pupuk adalah berkah murni. Orang lain tidak sanggup mengerjakannya. Kita bersedia mengerjakan. Telah selesai dikerjakan seperti kisan di Sintian atau Wulai. Biasanya tempat ini adalah untuk orang-orang bersantai. Ada pemandian air panas dan pemandangan indah. Biasanya orang-orang akan menikmati kesenangan di tempat ini. Tetapi kehidupan manusia tidak kekal. Bumi sangat rentan. 4 unsur alam tidak selaras, menyebabkan hujan deras. Bebatuan dan kerikil dari dalam gunung mengalir keluar. Banyak orang sering ke tempat tersebut karena semua lumpur mengalir keluar, mengotori tangki septik, tempat pembuangan kotoran manusia. Kotoran bercampur dengan lumpur dan air, maka harus dibersihkan. Membersihkan lumpur tersebut itu bagaikan membersihkan tangki septik yang besar. Lingkungan tersebut sangatlah bau, sangat sulit untuk dibersihkan. Akan tetapi, sekelompok insan suci mengeluarkan biaya transport masing-masing, bersumbangsi dengan mengeluarkan tenaga masing-masing. Demikian tidak takut menderita untuk bersumbangsi. Setelah bersumbangsi, masih berkata kepada semua orang, "Diberkatilah kalian semua." Pada hari terakhir semua orang, setelah semuanya dibersihkan, "Kemarilah, kita semua berdoa bersama." Sebuah doa, lagu berdoa, demikian acara penutupan diakhiri, sebagai doa pemberkahan buat mereka. Semua orang dengan sukacita kemudian menuruni gunung. Ini dinamakan memupuk segala kebajikan unggul dan berkah. Bukan hanya mensumbangsi, juga menolong mereka, agar lingkungan di sekitar setelah dibersihkan, juga mengajak para warga korban bencana untuk berdoa, memberkati mereka semua. Coba kalian pikirkan, bukankah ini adalah memupuk segala kebajikan unggul dan berkah murni? Murni bersumbangsi, mereka tidak berpikir untuk ke sana, menikmati, atau demi. Jika di kemudian hari saya datang ke pemandian air panas agar para warga dapat menyambut kita, tidak demikian, maka di tempat itu benar-benar bersumbangsi tanpa pamrih. Ini dinamakan kebajikan unggul dan berkah murni.
Kita harus berlatih hal ini, maka sama halnya dengan Dewa Brahma sedang mengakumulasikannya dalam banyak kehidupan, adalah demikian bersumbangsi. Ini adalah karma dari Dewa Brahma. Karma mereka dilahirkan di surga Brahma. Pada saat mereka berada di dunia adalah sebab kondisi demikian yang telah dilalui. Maka balasan karmanya adalah di surga Brahma. Tubuh para Dewa Brahma sangat menakjubkan dan sangat sempurna. Bentuk tubuhnya sangat agung, berada pada lingkungan kaya raya di tengah alam berwujud, menikmati benda materi yang berkualitas sangat baik, pakaian juga yang sangat baik, sehingga tubuh dan batin adalah menakjubkan dan sempurna. Karena di alam surga tidak ada nafsu keinginan, tidak ternoda oleh kerisauan, maka mereka adalah cahaya dari tubuh mereka yang murni dan jernih. Bening menyinari segala benda hingga jernih dan bersih. Bentuk tubuh mereka memang sedemikian bersih dan murni, sangat indah dan cemerlang. Seperti tubuh mereka dapat memancarkan cahaya, dapat menyinari segala benda hingga jernih dan bersih, serta prinsip kebenaran menjadi jelas. Di tempat itu, setiap orang sangat jelas akan prinsip kebenaran. Tubuh dan batin sangat bersih dan murni. Itulah surga Dewa Brahma. Jika mereka dapat memulai melatih diri di alam manusia seperti ini, walaupun belum sampai mencapai kebuddhaan, namun berkah mereka sudah sempurna sehingga terlahir di alam Dewa Brahma. Akan tetapi mereka masih ada sedikit delusi yang belum terhapus, sehingga belum terbebas dari siklus kelahiran dan kematian. Walaupun usia Dewa Brahma sangat panjang, namun sepanjang apapun usia mereka, akan ada masa akhirnya juga. Ketika berkah habis, tetap saja harus kembali bertumbuh lahir. Maka mereka masih tetap berada di 3 kelompok alam, walaupun mereka tetap melatih diri, namun masih ada sedikit delusi yang belum terkikis, sehingga siklus kelahiran dan kematian belum bisa diputuskan. Sekarang para Dewa Brahma dan istananya ini tidak sama dengan yang biasanya, sehingga semua Dewa Brahma mulai menyusuri cahaya ini, ingin mencari sumber dari cahaya tersebut. Semua orang tahu bahwa inilah sumber dari kebenaran sejati. Buddha telah muncul di dunia untuk memutar roda Dharma, sehingga semua orang telah sampai pada sumber dari prinsip kebenaran. Tempat di mana Tathagata Mahabhisna Janabibu akan memutar roda Dharma. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, pada ketika itu Tathagata Mahabhisna Janabibu menyetujui secara tersirat. Penjuru barat daya hingga sejauh penjuru bawah juga demikian. Pada ketika itu, pada 5 juta koti negeri di penjuru atas, para Raja Dewa Brahma masing-masing melihat sendiri kalau istana yang dihuni semuanya disinari oleh cahaya terang yang cemerlang akan mengesankan, di mana tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka penuh sukacita dan gairah, memunculkan kondisi batin yang lengkap. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Semua orang demikian sukacitanya, timbul perasaan yang lengkap ini. Mereka segera saling berkunjung untuk mendiskusikan hal ini. Apa sebab musabab sehingga istana-istana dari kita sekalian memiliki cahaya terang ini? Lantas di antara persamuan itu, terdapat seorang Raja Dewa Mahabrahma bernama Shikin berkata pada kumpulan Brahma dalam bentuk syair. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Semua Dewa Brahma dari penjuru timur, penjuru barat daya, penjuru selatan, atas dan bawah telah tiba. Pemimpin atas Raja Brahma dari penjuru atas bernama Mahabrahma Shikin. Beliau melihat cahaya terang ini. Ini bukanlah suatu hal yang lazim ditemui. Sepertinya merupakan suatu hal yang sangat agung. Ini mungkin juga dikarenakan Buddha telah muncul di dunia. Waktu untuk memutar roda Dharma, sehingga beliau mengumpulkan banyak orang. Semua orang telah tiba,
menggunakan syair untuk mengulanginya sekali lagi. Naskah di bawah ini merupakan syair tersebut. Sekarang, apa sebab musabab sehingga semua istana kita sekalian bersinar dengan cahaya kekuatan dan kebajikan, terhiasi sebagaimana belum pernah terjadi sebelumnya. Tanda menakjubkan ini belum pernah didengar atau dilihat sebelumnya. Apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga, ataukah ada Buddha muncul di dunia? Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Sebenarnya apa sebab musababnya? Kita semua yang ada di surga Brahma, setiap istana kita terdapat cahaya yang terang ini, fenomena sinaran ini, petanda baik ini. Sebenarnya apa sebab musabab yang menimbulkannya? Apa yang dilihat oleh semua orang di istananya berbeda dari biasanya, sehingga mereka semua berkumpul untuk berdiskusi. Ini pastilah sejenis cahaya yang agung, cahaya kekuatan dan kebajikan. Sinaran cahaya kekuatan dan kebajikan. Apa yang disebut dengan kekuatan dan kebajikan? Kekuatan dan kebajikan. Membuat gentar adalah kekuatan, dikasihi adalah kebajikan. Bersinar dengan cahaya kekuatan dan kebajikan. Bersinar kekuatan dan kebajikan, membuat gentar adalah kekuatan, dikasihi adalah kebajikan. Membuat gentar adalah kekuatan, sangat berwibawa. Semua yang melihatnya akan segera berdiri tegak penuh perhatian. Mereka tidak berani tidak hormat. Inilah kekuatan yang membuat orang merasa hormat dan membuat orang gentar. Konghucu sangat ramah tetapi tegas, berwibawa tetapi tidak bengis. Seseorang yang berwibawa adalah berwibawa tetapi tidak bengis, meskipun memiliki kekuatan dan kebajikan dan berwibawa, tetapi tidak membuat orang merasa bahwa ia sangat kejam, sangat bengis, berwibawa namun tidak bengis. Sedangkan sangat ramah tetapi tegas, berarti di dalam keramahan seseorang juga bisa tegas. Inilah yang disebut kebajikan. Dikasihi adalah kebajikan, berarti sangat ramah tetapi tegas. Kalau kita penuh kasih, ketika orang melihat kita, maka mereka akan merasakan kehangatan. Namun orang ini juga bisa membuat orang merasa hormat, sangat segan, dengan sendirinya membuat orang merasa hormat. Ini dinamakan kekuatan dan kebajikan. Jadi berhiaskan aneka ragam keagungan. Di dalam kondisi itu, ada pancaran cahaya di istana yang begitu terang, namun sangat lembut dan damai. Cahaya yang sangat mengemaskan yang menyinari istana hingga berhiaskan aneka ragam keagungan. Terhiasi sebagaimana belum pernah terjadi sebelumnya. Berhiaskan aneka ragam keagungan, megah, indah dan baji. Tanda keberuntungan berupa cahaya lembut ini adalah belum pernah terjadi sebelumnya. Megah, indah dan baji. Tanda keberuntungan berupa cahaya lembut ini. Cahaya yang terang cemerlang, begitu terang cemerlang, tiba-tiba bisa membuat orang terkejut. Namun cahaya terasa demikian lembut, ini belum pernah ada sebelumnya. Tanda menakjubkan belum pernah dilihat sebelumnya. Fenomena demikian belum pernah ada sebelumnya. Apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga? Ataukah ada Buddha muncul di dunia? Tampaknya seperti semua orang memiliki pertanyaan ini. Sehingga ini adalah, ataukah ada Buddha muncul di dunia? Ada buah pencapaian sebagai Buddha yang muncul di alam manusia. Apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga? Ataukah ada Buddha muncul di dunia? Apakah karena ada orang berkebajikan besar yang terlahir di dunia? Ataukah ada buah pencapaian sebagai Buddha yang muncul di alam manusia? Ini adalah orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga, surga Tusita, atau turun dari surga Tusita, pergi ke istana. Ini adalah turun dari surga Tusita dan dilahirkan di istana. Ini adalah sang Buddha muncul di dunia. Juga sama akan memancarkan cahaya ini. Pada saat memutar roda Dharma, sama seperti tempat pencerahan tercipta, akan memutar roda Dharma. Ini adalah sumber dari prinsip kebenaran. Mulai memancarkan cahaya yang terang benderang.
Berikut naskah sutra mengatakan, pada ketika itu 5 juta koti Raja Dewa Brahma ini beserta istana-istana mereka masing-masing menggunakan jubahnya untuk diisi dengan bebungaan surgawi. Bersama-sama pergi menuju ke penjuru bawah untuk menyelidiki tanda ini. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Saat ini 5 juta koti Raja Dewa Brahma ini beserta istana-istana mereka juga membawa sertakan istana-istana mengarah ke tempat asal cahaya. Karena tempat ini adalah bagian atas Raja Dewa Brahma, sehingga dia harus dari atas menuju ke penjuru bawah datang ke dunia. Maka disebut bersama-sama pergi menuju ke penjuru bawah. Dia telah menuju ke penjuru bawah, menyelidiki tanda ini, yaitu menandakan Raja Dewa Brahma. Sekarang Raja Dewa Brahma Sikin, dia bukan berada di timur, barat, selatan, utara, dia berada di penjuru atas. Dewa Raja Brahma penjuru atas, semua adalah masing-masing mengendarai istana-istana mereka, juga bersama istana-istana, juga bersamaan waktu datang. Ini adalah sebuah kondisi. Masing-masing menggunakan jubahnya untuk diisi dengan bebungaan surgawi, yaitu sepanjang jalan menaburkan bunga, menunjukkan hormat, turun dari langit, semua bunga ditabur dari langit. Ini adalah persembahan dari penaburan bunga. Ini menunjukkan ketulusan. Bersama-sama pergi menuju ke penjuru bawah untuk menyelidiki tanda ini. Dari atas menuju ke penjuru bawah juga sama adalah jalan yang jauh. Demikian dari penjuru atas menuju ke bawah mencari cahaya ini sangat lembut. Secerca cahaya ini datang dari mana? Demikian untuk mencari petanda baik ini. Bersama-sama pergi menuju ke penjuru bawah untuk menyelidiki tanda ini. Dari atas menuju bawah untuk mencari petanda baik ini. Inilah para dewa dari 10 penjuru, 4 arah 8 penjuru, atas bawah, demikian merupakan 10 penjuru. Mencari secerca cahaya dari atas menuju bawah. Mencari cahaya ini. Demi mencari cahaya ini, telah melatih dengan sempurna akan berkah di dunia. Ini merupakan sebuah proses. Kita melatih diri jika hanya memberi kebaikan pada diri sendiri, hanya memberi manfaat pada diri sendiri, kerisauan belum terhapus, masih berada di dunia, sehingga mungkin saja paham untuk memupuk berkah. Tidak ada prinsip kebenaran, tabiat tidak berubah baik, sedikit-sedikit iri hati, ragu, emosi. Walaupun kamu dalam keseharian ada menciptakan berkah, tetapi melihat orang melakukan lebih baik dari kamu akan iri hati. Melihat orang lain menerima penghormatan, kamu muncul kebencian dan dendam. Walaupun kamu juga ada melakukan hal baik, tetapi khawatir orang lain lebih unggul dari kamu. Pujian yang didapatkan dari orang lain lebih banyak dari kamu, sehingga kamu juga tidak bersukacita. Seperti demikian, ada berkah di alam dewa, tidak ada moral kebajikan. Ini disebut apa? Asura. Dunia, seberapa banyak orang yang demikian di dunia? Dunia, kita harus baik-baik seperti Raja Dewa Brahma. Di dunia, perbuatan baik yang paling tinggi. Tidak hanya menciptakan kebajikan, masih harus melampaui kebajikan ini tanpa pamrih, dan mengajak semua orang bersama-sama melakukannya. Kamu harus melakukannya lebih baik dari saya. Saling memuji. Ini disebut keberkahan yang paling tinggi. Saya menciptakan berkah, mengajak semua orang untuk menciptakan berkah, memuji keberkahan yang diciptakan oleh orang lain, dan tanpa pamrih bersedia bersumbangsi. Dan semua orang bersama-sama mendengarkan dharma, memahami prinsip kebenaran dunia. Mengapa di dunia banyak penderitaan? Mengapa di dunia begitu tidak kekal? Mengapa ada tumimbal kelahiran dan kematian? Mengapa? Sangat banyak prinsip kebenaran yang kita kejar. Kita harus segera, bukan hanya saya memahami sumber dari kehidupan, sumber dari kebenaran sejati, demikian mengejar kebenaran. Aspek tubuh, aspek materi, aspek pikiran, masing-masing memiliki prinsip kebenarannya. Kita harus memahami dengan tuntas. Prinsip kebenaran dari ajaran Buddha dapat menguraikan banyak kebingungan dan keraguan dalam kehidupan.
sehingga banyak kerisauan telah terhapus. Keraguan kita juga telah menguraikannya. Seperti Raja Dewa Brahma, hanya sedikit delusi yang masih belum sepenuhnya terhapus. Mereka juga tidak takut bersusah payah, mengejar dan memohon ke tempat yang jauh. Dharma asal sumbernya. Bagaimana memutuskan tumimbal kelahiran dan kematian. Inilah kebajikan, inilah pencerahan. Makhluk yang tercerahkan, dia terus memutuskan kebingungan menuju pencerahan. Masih harus mencapai tahap pencerahan sempurna yang tiada tara. Dengan demikian telah mencapai kebuddhaan, sehingga kita mempelajari ajaran Buddha adalah demi mencapai kebuddhaan. Inilah tujuan kita, sehingga kita bukan hanya memupuk berkah di alam dewa. Kita berharap dapat memutuskan kelahiran dan kematian. Inilah tujuan kita, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.